Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, NIM 220 190 046, kelas B. Baik, saya akan menjelaskan sedikit materi kewirausahaan. Istilah entrepreneur itu sendiri berasal dari bahasa Prancis, yaitu entreprendre, yang mengandung makna yang berarti mengerjakan atau berusaha atau melakukan suatu pekerjaan. Wirausahawan atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan entrepreneur adalah orang yang melakukan aktivitas atau mengelola wirausaha seperti menentukan acara produksi, baru menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, cara memasarkan serta mengatur permodalan operasinya. Teknologi merupakan suatu cara atau metode untuk mengelola suatu agar terjadi efisiensi biaya dan waktu sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Entrepreneurship adalah proses mengorganisasi dalam mengelola risiko untuk sebuah bisnis baru. Entrepreneur seseorang yang menciptakan bisnis atau usaha dengan keberanian menanggung risiko. Technopreneur didefinisikan sebagai entrepreneur yang mengoptimal segenap potensi teknologi yang ada sebagai basis pengembangan bisnis yang dijalankannya. Kasus pengangguran di Indonesia. Mahasiswa sulit untuk mau dan memulai wirausaha dengan alasan mereka tidak diajari dan tidak dimotivasi berusaha sendiri. Didukung oleh lingkungan budaya, masyarakat, dan keluarga yang dari dulu selain anaknya menjadi orang gajian atau pegawai. Ada 3 jenis wirausaha. Yang pertama, menjadi wirausaha karena terpaksa dan berdasarkan kebutuhan hidup. Yang kedua, yang cenderung meniru bisnis yang sedang tren sehingga rawan terhadap persaingan dan kejatuhan. 3. Wirausaha inovatif yang berusaha berpikir kreatif dalam meningkatkannya. Wirausaha dengan cerdas. Prinsip: pahami setiap tindakan yang akan dilakukan, ikhlas, terencana, terkonsep, dengan langkah dan strategi itu. Jangan sekedar iseng atau mencoba. Peluang sukses selalu ada. Kerja keras, lurus dan benar, cermat, selamat, hemat. Wirausaha berbasis ilmu. Penguasaan terhadap konsep manajemen adalah kunci sukses menjalankan bisnis atas dasar wawasan dan cara pandang ke depan yang akhirnya menjadi pilihan. Mengetahui teknik pemasaran. Menenangkan motivasi sehingga bergerak secara dinamis atau kompak. Mengatur pos pengeluaran, tidak besar pasak daripada tiang. Langkawal menjadi wirausaha. Berani memulai, berani menanggung risiko, tidak takut rugi, penuh perhitungan, memiliki rencana yang jelas, tidak cepat puas dan tidak putus asa, optimis dan penuh keyakinan, memiliki tanggung jawab, memiliki etika dan moral. Cara berusaha. Wirausaha dapat dijalankan seorang atau sekelompok orang. Jenis usaha yang dilakukan dapat bersifat komersial dan sosial atau kedua-duanya. Memiliki modal sekaligus pengelola. Menyetor modal dan pengelola ditangani oleh pihak mitra dalam bentuk saham sebagai bukti pemilihan. Sikap dan perilaku pengusaha dan karyawan merupakan bagian penting dalam etika berusaha yang diberikan kepada pelanggan. Adapun sikap dan perilaku tersebut adalah jujur dalam bertindak dan bersikap, rajin, tepat waktu dan
tidak malas. 3. Murah senyum, ramah tamah, pandai bergaul. 4. Fleksibel dan suka menolong pelanggan. 5. Tanggung jawab dan rasa memiliki perusahaan. Ciri wirausaha yang berhasil yang nomor 1, memiliki visi dan misi serta tujuan yang jelas. 2. Inisiatif dan selalu proaktif. 3. Berorientasi dan prestasi. 4. Berani mengambil risiko. 5. Kerja keras. 6. Tanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankan. 7. Komitmen pada berbagai pihak. 8. Mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak. Jenis bidang usaha. 1. Sektor jasa. 2. Sektor industri. 3. Sektor tambang. 4. Sektor kelautan. 5. Sektor perikanan. 6. Sektor percetakan. 7. Sektor seni. 8. Sektor pariwisata dan lain-lain. Jenis badan hukum yang dipilih. Perusahaan, perseorangan, memiliki pribadi, firma, 2 orang atau lebih. 3. Perseorangan komanditer. 4. Koperasi. 5. Yayasan. 6. Perseroan terbatas. Latar belakang pengurus injuk. Apa itu injuk? Untuk mengetahui itu injuk, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari jasa konstruksi. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Injuk adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi. Syarat mengurus IJK seperti sertifikat keahlian SKA atau sertifikat keterampilan SKT. SKA atau SKT wajib dilampirkan pada mengurus sebagai bukti bahwa perusahaan Anda sudah memiliki tenaga ahli yang berkompeten di bidang konstruksi. Level kualifikasi di persyaratan adalah mencegah ke atas atau minimal 2 orang tiap bidang. Sanksi. Pertama, sanksi pembekuan izin perwakilan diberikan kepada DUJKA sebagai berikut. Mendapatkan sekurang-kurangnya 2 kali peringatan tertulis selama kurun waktu 3 tahun. Direksi, komisaris, atau kepala kantor perwakilan BUJKA terbukti menduduki jabatan direksi atau komisaris pada BUJKA lain. Terbukti tidak melaksanakan kewajiban jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan rekomendasi instansi terkait jaminan sosial ketenagakerjaan. Bukti menyampaikan laporan kegiatan tahun yang tidak benar dan atau masuk ke dalam daftar hitam yang ditetapkan oleh pengguna jasa dan diumumkan oleh lembaga yang membidangi kebijakan pengadaan barang atau jasa. Manajemen dan organisasi. Pengertian manajemen dan organisasi. Setiap perusahaan memiliki tujuan. Untuk mencapai tujuan perusahaan adalah harus melakukan manajemen. Manajemen dalam organisasi tidak dapat dipastikan satu sama lain. Manajemen bagian organisasi dan sebaliknya. Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan. Organisasi merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Manajemen dapat diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen adalah proses pengelolaan suatu kegiatan atau usaha dari awal hingga perusahaan berjalan dan bangkrut. Manajemen merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan dengan melalui suatu proses. 4. Manajemen planning, organisasi aktual, dan controlling. Jenis dan bentuk organisasi. Jenis organisasi secara umum dibagi menjadi 2. 1. Bentuk organisasi ditinjau dari jumlah pimpinan puncak. A. Pimpinan puncak 1 orang, contoh perusahaan perseorangan. B. Pimpinan puncak lebih dari 1 orang atau dewan, misalnya perseorangan terbatas atau firma. Bentuk organisasi berdasarkan hubungan dan wewenang. A. Organisasi garis atau lini adalah suatu bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang langsung secara vertikal
Menilai kebutuhan usaha. Pengertian kebutuhan usaha. Hal-hal yang harus dipenuhi perusahaan untuk mendirikan dan menjalankan usaha dari awal hingga perusahaan beroperasi. Kebutuhan usaha beragam jenis bergantung bidang usaha dari perusahaan tersebut. Biaya kebutuhan usaha. Dengan mengetahui jenis dan jumlah kebutuhan usaha untuk membuat rencana anggaran. Adapun jenis komponen kebutuhan usaha meliputi A. Biaya prainvestasi, B. Biaya pembelian aktiva tetap, C. Biaya operasional. Biaya prainvestasi adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka memulai suatu usaha, misalnya biaya survei lapangan, biaya studi kelayakan. Biaya pembelian aktif tetap berwujud, tidak berwujud investasi. Cara memperoleh modal. Pengertian modal. Untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha diperlukan sejumlah modal, uang, dan tenaga keahlian. Modal dalam bentuk uang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha seperti biaya prainvestasi, pengurusan izin, biaya investasi untuk pembelian aktif tetap, sampai modal kerja. Modal keahlian adalah keahlian dan kemampuan seorang untuk mengelola atau menjalankan suatu usaha. Besarnya modal yang diperlukan tergantung dari jenis usaha yang akan digarap. Perhitungan terhadap besarnya kebutuhan usaha dilakukan sebelum usaha tersebut dilakukan. Perlu dilakukan proses seleksi karyawan. Jenis modal usaha. Ada dua jenis modal usaha. Satu, modal investasi. Dua, modal kerja. Modal investasi digunakan untuk jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang. Biasanya umurnya lebih dari 1 tahun. Modal kerja digunakan untuk jangka pendek dan beberapa kali pakai dalam satu proses produksi. Penggunaan modal investasi jangka panjang untuk membeli aktif tetap seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, peralatan, kendaraan bersumber dari perbankan. Modal kerja adalah modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan pada saat sedang beroperasi. Kebutuhan modal, baik modal investasi maupun modal kerja, dapat dicari dari berbagai sumber dana yang ada, yaitu modal sendiri atau modal pinjaman. Modal sendiri adalah modal dari pemilik usaha. Modal asing adalah modal dari luar perusahaan. Pembiayaan untuk perusahaan yang dapat diperoleh secara gabungan modal sendiri dengan modal pinjaman. Beberapa pertimbangan yang diperhatikan apabila ingin memperoleh satu modal. 1. Tujuan perusahaan. Mempertimbangkan tujuan penggunaan pinjaman, modal investasi atau modal kerja, modal utama atau tambahan, kebutuhan mendesak atau tidak. 2. Masa pengembalian modal. Jangka waktu pinjaman harus dipertimbangkan sehingga tidak menjadikan beban dan tidak mengganggu cash flow perusahaan. Jika biaya dikeluarkan, biaya bunga, biaya administrasi, bonus atau komisi menjadi komponen produksi sehingga dapat menjadikan beban bagi perusahaan dalam menentukan harga jual dan laba. 4. Estimasi keuntungan diperoleh dari selisih pendapatan dengan biaya dalam suatu periode sehingga perlu dibuat estimasi sebelumnya memperoleh pinjaman modal. Itulah tadi materi yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.